Ada beberapa kontradiksi yang tidak menguntungkan sebetulnya di dalam kehidupan kita antara buah dengan karunia. Karena seringkali tidak sejalan sama sekali, saudara. Karunia, saya mau ulangi lagi ya, saya berkali-kali berkata, karunia tidak ada kaitannya langsung dengan buah. Orang berkarunia belum tentu dia berbuah. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat kontradiktif dalam pandangan banyak manusia. Karena biasanya orang berkarunia, karunia itu seperti roket pendorong yang membuat Anda bisa naik ke atas dan kelihatan banyak orang. Begitu karuniamu begitu dominan, begitu kuat, Anda akan naik ke atas. Tapi apakah buah hidupmu itu bisa dinikmati orang? Itu cerita lain. Nah, berapa banyak sebetulnya orang berkarunia, tapi perilakunya, sikapnya, karakternya sama sekali tidak sepadan dengan apa yang dia tunjukkan pada karunia Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini sandungan bagi banyak orang. Watchman Nee pernah berkata, Tuhan lebih peduli pada pembentukan karakter kita daripada karunia-karunia yang dia bisa berikan dalam kehidupan kita. Menurut saya itu betul, karena karunia di surga sudah tidak dibutuhkan lagi. Anda nggak seperti itu. Di surga Anda tidak perlu karunia, karena karunia itu untuk melayani. Di surga yang muncul adalah karaktermu. Karena itu menunjukkan akan kualitas manusia rohanimu. Jadi kalau Anda berkarunia atau Anda punya office atau jawatan tertentu dalam hidupmu, dalam panggilan pelayananmu, jangan berkata bahwa itu merupakan bukti bahwa engkau adalah orang yang hidupnya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata belum tentu, saudara. Anda tahu Simpson? Hidup dalam perzinahan. Kalau Anda baca hidupnya, tidak pernah sekalipun dia panggil nama Tuhan. Menjelang saat matinya, dia panggilin nama Tuhan, dari Adonai, Elohim, segala macam. Dia panggilin semua, terus dia mati. Nah, untuk apa? Tapi karunianya luar biasa kan? Kekuatan yang Allah berikan kan dahsyat sekali. Nah, apa yang muncul di luar sebagai karunia dahsyat tidak membuktikan apa-apa tentang kerohanian seseorang. Nah, ini yang kita mesti sadari. Saya bukan orang anti karunia, karena karunia itu pemberian Tuhan. Kita butuh karunia, semua orang di tengah-tengah kita punya karunia. Tapi ingat, saudara mesti mengizinkan Tuhan membangun akan manusia batiniahmu. Dengan demikian buahnya akan kelihatan, lalu orang mengecap yang baik lewat kehidupan kita, dan mereka memuliakan Tuhan. Nah, berkaitan dengan itu saya mau ajak Anda melihat beberapa bagian firman supaya Anda mengerti bahwa karunia itu tidak ada kaitan dengan karakter kita. Coba lihat 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33 dulu, tolong Victor. 1 Korintus 14 26 sampai 33. Ini klasik sekali, tapi saya mau beritakan kepada Anda. 1 Korintus 14 26 sampai 33. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Oke, tolong 36 sampai sekalian ya, 36 sampai berapa itu? 40 ya. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi, atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat,
dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, ini menurut saya ayat yang banyak orang mengatakan dirinya nabi nggak terlalu senang sebetulnya ya. Ini Paulus ini, saya mau tanya ya, Paulus ini rohani nggak sih saudara? Menurut saudara Paulus ini rohani nggak? Bener? Loh, dia kok berani menghalangi orang nubuat? Ayo. Kok dibilang cuma 3 aja yang bernubuat? Nah yang 15 lainnya? Pernah nggak Anda merenungkan ayat ini? Nah, untuk pembanding ya, mari kita lihat dulu di 1 Korintus 13 ayat yang ke-9. 1 Korintus 13 ayat yang ke-9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Oh, lihat. Nubuat kita ini sempurna nggak sih? Hah? Tidak. Jadi saya mau katakan, saya dengar dari seorang hamba Tuhan ya, Pendeta Amos. Dia ngomong bagus sekali, dia berkata gini. Seorang yang punya karunia untuk bernubuat, ya, atau dia menganggap dirinya nabi atau whatever lah, terserah. Pokoknya karunia untuk bernubuat atau marifat atau hikmat atau apapun. Dia harus sadar bahwa manusianya itu masih nyampur di dalamnya. Ngerti ya? Jadi Tuhan memberikan sesuatu, tapi jangan lupa pikiran, perasaan, kehendak kita itu di situ. Dan dia berkata, selalu itu ada sekian persen yang unsur manusia itu masuk. Makanya Paulus berkata, nubuat kita tidak sempurna. Nah, kalau tidak sempurna, berarti ada sisi human, sisi manusia yang di dalamnya. Pak, kalau gitu, tolak semua nubuat. Salah lagi juga. Seperti Anda hiduplah, Anda kan kalau di rumah berlangganan air pump misalnya, saya mau tanya, apakah air pump itu steril? Tidak. Kumannya banyak enggak? Sangat banyak. Tapi toh kita minum juga. Harus direbus dulu. Nangkap saudara? Hal yang sama dengan nubuat. Karena begini, saya berkali-kali berkata, di Jakarta saya baru ngomong. Kekuatan seseorang biasanya juga tanpa disadari merupakan titik lemahnya. Ngerti? Nabi ini kuatnya di mana? Di mulut. Lemahnya di mana? Ya di mulut. Tidak bisa mengendalikan mulutnya. Nangkap saudara. Nabi perjanjian baru itu lebih ringan dari Nabi perjanjian lama. Perjanjian lama kalau Nabi bernubuat tidak jadi, langsung itu lempari batu sampai mati. Perjanjian baru nubuat nggak jadi, sorry aja sudah untung dia ngomong gitu. Nanti dia cari ayat-ayat untuk membantu menolong untuk supaya dia lepas dari rasa malunya. Jadi nggak ada batu melayang. Makanya banyak orang suka nubuat, nggak bersikosi. Tapi ada yang aneh di sini. Paulus mengungkapkan rupanya jemaat Korintus itu sangat karismatik, saudara. Tapi moralnya parahnya luar biasa. Ini kan kontradiktif lah. Karunianya begitu kaya, moralnya begitu parah. Dan dia mulai melihat rupanya, saudara, itu nabinya banyak di situ. Setiap kebaktian semua mau bernubuat. Nah, itu kalau kebaktian di sini 20 orang nubuat semua. Kapan melakukan firman-Nya itu kapan? Orang ke-20 nubuat pertama, kedua lupa. Tadi apa yang diomongin? Jadi Paulus mulai melihat, nah Anda harus tahu begini. Dalam 5 jawatan, hanya 2 jawatan yang diberi jawatan pemerintahan atau governmental. Yaitu jawatan seorang gembala dan rasul, ngerti? Yang 3, guru, penginjil, nabi, tidak ikut governmental. Mereka tidak punya karunia governmental. Artinya memerintah sebuah organisasi, tubuh Tuhan lokal, mereka nggak mampu. Tapi gembala diberi karunia itu, rasul diberi karunia itu. Karena dia seorang rasul, maka Paulus itu berkata begini,
Wah, ini kalau dibiarkan, Korintus ini kacau balau ini. Nubuat-nubuatan, jebret-jebret, dardor-dardor, tembak-tembakan, nubuat semua. Dia bilang, kapan ngelakuin firmannya? Terlalu banyak nubuat, sampai pada murtad. Ya toh, jadi bejat semua nih gak kekeruannya. Dia bilang, udah 3 aja. Kenapa dia berani berkata 3? Sebab rupanya dia berkata terus terang, nubuatmu kan tidak sempurna. Dan kalau engkau berkata ini harus disampaikan, aku tidak bisa menahannya. Dia bilang bohong. Sebab karunia nabi tunduk pada nabi-nabi. Semua harus tertib, dalam keadaan teratur dan sopan. Nangkap saudara? Nah, ini relationship dengan orang lain sebetulnya yang dia sedang coba atur. Bagi orang yang sering terima pernyataan Tuhan, ini ayat ganggu sekali. Dan kita langsung kalau punya anak tidak mau yang namanya Paulus, kalau mau punya suami tidak mau namanya Paulus. Padahal ini nama bagus sekali. Karena kita merasa ini orang membatasi pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau Anda makin kenal ya dalam pekerjaan Tuhan, Anda makin masuk ke dalam, Anda lihat semuanya. Saya berkata, saya bersyukur ada ayat kayak begini, saudara. Dan memang kalau bukan Paulus, mana berani ngomong kayak begini. Nabi itu kan menakutkan. Ya, Anda tahu Nabi itu menakutkan? Atau sengaja tampil menakutkan, saya nggak tahu. Saya itu kalau ketemu orang bilang Nabi itu agak sedikit bergetar hati saya. Biasanya dia merasa bahwa kalau Nabi itu artinya adalah aku ini orang yang boleh ngomong apa saja. Bahkan kalau aku sendawa pun itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Kasarnya gitu. Jadi apapun harus diterima sebagai Tuhan bicara. Satu hari ada seorang datang, pagi-pagi 7:30 pagi. Maksa pengen ketemu saya. Saya keluar, ini orang yang saya kenal. Oh, silahkan duduk, saya bilang. Ada apa? Begini Pak. Bapak, mudah-mudahan Bapak tahu bahwa saya dipakai Tuhan sebagai nabi. Wah, sudah gitu tuh kenalannya sudah nabi. Itu saya sudah agak, wah ini mungkin demikianlah firman Tuhan ini masih rame ini. Wah, bukan saya tidak menghormati itu saudara ya. Menurut saya biasanya orang yang nabi tulen itu nggak teriak-teriak dia nabi sebetulnya. Yang teriak-teriak dia nabi itu nggak tahu lah saya. Dia bilang saya nabi. Oh nabi ya, oke. Ya silahkan duduk. Dalam hati saya bilang wah ini nabi datang di waktu pagi. Dan duduk, dia berkata gini. Saya minta Bapak berdoa. Ya. Bapak mau nabur berapa untuk bisnis saya? Jadi ini orang mau buka bisnis, kurang modal. Datang ke saya, lumayan loh saudara, bukan ke pengusaha, ke saya lumayan loh. Jadi dianggapnya punya duit, padahal sangat punya. Loh betul, kita kan kaya dalam kerajaan surga. Ya, lalu kemudian, oh gitu ya, saya ketawa, saya dalam hati bilang, Tuhan ini kok nabi golek duit ini. Tapi kadang-kadang hal begitu ya, karena orang punya asumsi keliru. Ada lagi satu orang. Dia pernah dinubuati orang, oh kamu akan dipakai Tuhan dalam karunia kenabian. Dia kalau punya pegawai, ribut dengan dia dikutuki. Aduh, Bapak ngotot saya nabi. Yang tak omongin, mesti jadi. Bohong. Kutuk tanpa sebab tidak akan kena. Ngerti? Dan kita tidak pernah dipanggil ngutukin orang, tapi memberkati. Nangkep, itu hanya bentuk ketidakmatangan sebetulnya. Nah, rupanya kalau Anda ketemu dengan orang-orang seperti ini banyak sekali. Dan harus diatur sih. Dan Paulus berkata, kalau mereka itu merasa nabi atau dapat dari Tuhan, dia harus ngerti yang aku katakan ini dari Tuhan. Loh, lucu lah. Kalau dia tidak peduli, tidak mau, abaikan saja dia. Dan ini bagian yang saya minta Anda menyadari. Kembangkan karuniamu, sampaikan firman. Nah, pendeta Amos memberikan jalan bagus, saudara. Pak, gimana tidak memadamkan di dalam saya? Oke, simple dia berkata gini. Nanti kalau Anda makin matang, Tuhan akan makin pakai Anda dengan reputasimu itu makin luar biasa. Tapi kalau Anda merasa ada sesuatu ya,
Coba datang ke yang bersangkutan. Misalnya saya, merasa kok Pak Yoel ada hal gini. Ganti daripada saya berkata, Pak Yoel, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Allahmu. Wah, itu kan rodok mengerikan sekali saudara ya. Agak weird sedikit gitu ya. Saya lebih bisa berkata begini, Pak. Saya kok merasa ada ini. Coba kamu cek. Gitu. Itu kan Anda nyampaikan nggak? Nyampaikan. Kalau dari Tuhan, tetap pengurapannya sama. Karena Tuhan mau dia berubah hidupnya atau melangkah sesuatu. Ngerti? Anda kan bisa berkata gini, saya kok merasa begini loh. Coba kamu periksa, kamu doa lagi deh. Kalau dari Tuhan, saudara, itu kalimat ngejar terus. Sampai dia ngikuti yang Tuhan kehendaki atau dia nolak sama sekali. Itu akan lebih baik daripada Anda berkata, saya mau bernubuat kepadamu. Ya bagus, tapi lebih baik begitu. Ngerti? Jadi Anda bisa menghindari konflik yang tidak perlu dalam hidupmu. Dan jangan sampai jawatan yang mulia ini kemudian turun nilainya dalam pandangan orang dan ditakuti orang. Oleh karena beberapa orang mengabuse, menggunakan secara tidak tepat akan jawatan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Ingat, nubuatanmu tidak sempurna. Nah, orang itu bisa didorong sampai Anda over, atau orang ditarik sampai nggak berani apa-apa. Ada orang-orang yang tidak berani berbuat apa-apa. Tapi tidak sedikit orang yang terlalu berani sehingga semua dia sikat. Nah, saya berdoa Anda mengerti soal etika begini. Apapun yang kelak Anda rasakan dari Tuhan, coba Anda bicara. Gitu, ngomong. Kalau itu nyangkut akan rahasia hidup orang. Saya pikir Pak Samuel Dudik memberikan contoh bagus buat kita. Beberapa Anda kan terima sentilan, pakai mic atau dibisiin. Aku rasa itu contoh bagus lah. Sebab begini, kalau misalnya ya saya bongkar dosanya Victor, tujuan saya itu, bukan saya bongkar, Tuhan nunjukkan kepada hambanya apa yang dia buat. Kenapa ditunjukkan? Apakah jadi iklan bagus atau pertobatan? Pertobatan harus kena tujuannya. Ngerti? Anda ngomongin bisiin, Victor. Saya ngerti, kalau Anda ngerti, sudahlah. Itu mempermudah orang untuk bertobat. Tapi kalau saya berkata, kamu utang tidak pernah bayar ya, begini. Dia bilang, utang sama siapa? Saya tidak utang, diutangi. Loh. Itu kan jadi ribut masalahnya. Anda nangkep ya? Ini sebetulnya masalah etika. Dan saya minta saudara perhatikan betul akan hal ini supaya tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Ngerti? Nanti kita akan lihat lebih jauh. Tapi lihat dulu pertama-tama, Anda harus sadar. Ada terima dari Tuhan, itu tidak sempurna. Karena manusia kita ikut terlibat. Saya ketemu banyak orang. Bill Wilson baru cerita, ada satu nabi. Saya sebut namanya, Anda langsung ngerti. Ini lagi digempur habis-habisan. Sebab dia nubuatin tentang Los Angeles. Bahwa tanggal sekian, bulan sekian, sudah lewat. Akan mengalami kehancuran luar biasa. Semua orang sudah panik, nunggu pada hari itu. Tidak terjadi apa-apa. Padahal kalau Anda lihat ya, orang ini reputasinya dahsyat sekali. Nah, Bill ketemu dengan dia. Terus aku tanya, gimana sih dia? Orang baik. Tapi rupanya, nah ini, selalu itu, kok merasa begini, coba kamu berdoa. Gitu. Kok saya dapat mimpi begini, coba kamu berdoa. Apa yang terjadi sebetulnya, aku enggak tahu, coba kamu berdoa. Orang itu dengan gitu aja saudara, sudah ngerti kok sebetulnya. Kalau dia berdosa, dia langsung ngerti. Tanpa Anda tunjuk persis, dikalimatkan itu sudah ngerti sebetulnya. Tapi ada orang-orang kayak Pak Dudik ya, yang ngerti, detail. Dari tahun pertama saya lihat itu gitu saudara. Sampai kamarnya, isi lemarinya apa, ditunjukin semua. Hebat saya bilang, luar biasa. Habis gitu ini orangnya lagi break nih, lagi telepon. Dia kan nggak ngerti. Masuk, dipanggil. Tadi sore kamu telepon siapa? Ayo. Tapi itu ya ngomong pribadi. Nangis lagi. Loh kok ketahuan terus katanya. Ya ketahuan wong Tuhan yang buka. Tapi kan Anda nggak pernah ngerti itu siapa.
Dan apakah Anda perlu ngerti? Saudara, beban masing-masing kita sudah berat. Ngerti problemnya orang, dosanya orang, nambahin beban. Ngerti saudara? Etika. Nangkap ya? Saya harap Anda belajar supaya, karena kalau Anda belajar, perhatikan semualah, bergaul dengan semua. Nanti Anda akan lihat bahwa itu merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan kita. Nah, soal nabi, soal itu diatur. Mesti mau diatur. Kalau nggak mau ya sudah, diapain aja. Dan Bill Wilson ngomong dengan saya tadi malam, dia berkata, Pastor, dia berkata, aku terus terang jujur ya. Aku bukan tidak menghormati nabi-nabi, aku menghormati mereka. Tetapi aku lihat terlalu banyak keperpecahan, keributan, gontok-gontokan, kacau balau. Gara-gara orang berkata, Tuhan berkata. Dan itu kemudian membuat hancur banyak orang. Daripada Anda tegaskan Tuhan berkata, Anda coba ngomong, aku merasa begini, coba kamu berdoa. Kadang-kadang saudara ya, orang diberitahu sesuatu pun, belum tentu harus disampaikan. Ini kejadian, Anda pernah dengar namanya Paul Cain? Nah, saya ini dengar kesaksian dari John Wimber, yang meninggal almarhum, ini teman baiknya John Wimber. Saya punya kasetnya nih. Diwawancara sama John Wimber ya. John cerita gini, Paul, kenapa dia satu kali ke restoran bareng-bareng makan, saudara. Terus si Paul Cain ngomong sama John Wimber, itu wanita itu, pelayan itu, dia baru ngalami ini. Berat untuk hidupnya. Ketawa-ketawa ya, tapi hatinya nangis. Tuhan bilang sama aku, dia baru. Mereka dari perjalanan keluar kota, di tengah jalan, di pinggir jalan di luar kota tuh mereka mampir di restoran itu makan. Jadi nggak kenal orang itu siapa. Terus Johnnya nggak yakin. Aku cek, ini orang pinter. Diajak ngobrol, dipancing. Betul, saudara. Terus datang lagi ke Paul Cain. Betul. Kamu ngomongin dia dong. Buat apa? Loh, kan kamu harus omongin apa yang kamu dapat dari Tuhan. Enggak, Tuhan enggak suruh ngomongin. Loh, itu apa kamu diberitahu? Ya Tuhan ngobrol-ngobrol sama aku aja, dia cerita si A gini, si B gini. Ayo. Ayo, saudara. Saya dengar itu, oh benar juga, ya boleh juga. Ini gini, ini orang ini gini, ini ya mendatang sebenarnya dia gini. Oh, lah terus ya sudah, nanti aku yang ngurus, bukan urusanmu, tapi ini gini. Tapi John Wimber berkata, sejak itu aku belajar, kalau Anda akrab dengan Tuhan, keakrabanmu itu bisa membuat Allah cerita banyak hal, even tentang orang lain, tapi engkau tidak diberi hati untuk menghakimi, tapi malah mungkin muncul belas kasihan, terus Anda apa? Mendoakan. Nah, banyak gembala konflik dengan pendoa syafaatnya sendiri. Kenapa? Pendoa syafaatnya diberitahu Tuhan macam-macam, langsung ditembakkan gembalanya. Ribut. Ini seluruh dunia kayak begitu, saudara. Hanya kurang bisa mengendalikan mulut kita ini. Baca Yakobus tuh, lidah ini kecil. Kalau engkau dewasa betul, engkau bisa mengendalikan lidahmu. Nah, kalau ini nggak dikendalikan, gawat. Ya, saya berdoa keluar di sini Anda jadi orang yang lebih matang. Gitu. Ngerti? Kalau enggak, Tuhan gimana mau ngobrol sama engkau? Ya toh, nanti Allah mau ngobrol, janganlah ntar dia cita-cita. Tak ceritain si A, si B itu supaya belajar hidup, malah cerita-ceritain. Setelah diem aja. Siapa yang rugi? Nah, Anda harus mengerti, itu masalah etika sebetulnya. Apapun jawatan Anda, etika tetap etika. Saya harap Anda ngerti. Wah, itu kan kepribadian, Pak. Ya betul. Orang berkepribadian buruk ya etikanya buruk. Tapi saya percaya Tuhan mengubah karakter kita dong. Ya, dan kepribadian kita. Saya tidak ingin keluar dari sini muncul 30 orang, Anda pulang, pendetamu Anda tunjuk, hidungnya bertunjuk, lu bertobat lu, apa udah bisa mati lu. Saya bilang diberkatilah dalam nama Tuhan. Ngerti saudara? Anda bergaulah dengan banyak orang. Duniamu akan luas sekali.
mintalah roh pengertian. Nanti kan Anda ngerti, oh ini harusnya begini, ini harusnya begini, harusnya begini. Jangan berpikir terlalu sempit. Oke. Masih soal etika ya, kita terusin lagi. Coba lihat di 1 Timotius 5, ayat pertama dan kedua misalnya. 1 Timotius 5 ayat pertama dan kedua. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ya, Paulus ngajari apa sih sebenarnya? Etika nggak? Etika. Kalau bahasa Inggrisnya itu malah do not rebuke. Jangan dihardik tuh orang tua. Saya pikir kita orang timur ngerti lah soal ini ya. Orang di Jawa Tengah ini kan diajarin kalau dengan orang tua juga bahasanya harus bahasa kromo, bahasa halus. Tanda kita menghormati. Apa sih penghormatan kepada orang tua itu? Saya pikir tidak usah diputar-putar, dirohanikan begitu tinggi lah. Anda ngerti bagaimana seharusnya menghormati orang tua. Kalau bahasa Inggrisnya itu bukan hanya orang tua dalam pengertian yang lebih tua, tapi dikatakan one who has authority in the church. Orang yang punya otoritas dalam gereja. Yang kedua dia bilang, but plead with him respectfully. Tapi Anda ngomong dengan dia, Anda minta, Anda memohon dengan dia, dengan respect, dengan rasa hormat. Dengan yang lebih tua, ibu perempuan lebih tua sebagai ibu, yang lain sebagai saudara, dengan ketulusan hati. Saya rasa ini bagian daripada etika ya, dalam kehidupan kita. Kalau ini hilang, menurut saya kacau, saudara. Kacau. Saudara akan dihadapkan karena banyak hal yang akan jadi bumerang dalam hidupmu, sebetulnya. Dan bumerang itu jangan Anda terjemahkan sebagai salib. Oh, aku dianiaya karena nama Yesus. No. Anda dianiaya karena tidak beretika. Itu nggak ada sangkut pautnya dengan salib. Salib itu karena nama Yesus. Ngerti? Contoh paling simpel gini. Ini antar gereja aja ya. Saya sudah dengar banyak cerita lah. Ada gereja misalnya mau buka gereja gitu. Dia telepon pendeta mudanya. Bantuin kami dong buka gereja lain. Sisi itu saya berkata, itu etika aja, saudara. Ya. Lalu bilang, kamu digaji berapa sih? Jadi kayak bisnis. Itu etika. Kalau Anda nanti dimaki-maki orang, jangan berkata, Tuhan aku pikul salibmu. Tuhan berkata, aku gak punya salib kayak begitu. Kamu gak punya etika, nak. Kamu hanya menelan akan buah kemasaman daripada kematangan hidupmu sendiri. Saudara, tolong mengerti inilah. Dalam bergaul dengan gereja lain, dengan apapun, jaga itu. Itu namanya integritas dalam kehidupan kita. Anda mesti jaga itu. Kalau tidak, saudara akan terjebak kepada banyak hal yang tidak perlu. Dan jangan berkata itu aniaya karena nama Yesus. Kalau Anda sedang khotbah nyampaikan firman, lalu orang bunuh Anda, ya sudahlah martir. Tapi kalau Anda tidak beretika dengan orang, Anda dibenci orang, ya dijauhi orang, yang menurut saya karena siapa sih yang senang bergaul karib dengan orang tidak beretika? Contohnya begini, sederhana aja. Anda masuk ke rumah orang. Saya pernah punya teman gitu, masuk rumah orang langsung, permisi ya, kamar mandinya di mana? Nah ini orang hanya punya 2 kamar mandi, satu kamar mandi dalam kamarnya dia, satu kamar mandi pembantu. Oh di belakang Pak, itu kan pembantu, enggak mau, yang kamu. Dalam kamar, oh iya masuk, buka nih, belas. Laki, papa, mama, anak, antri. Loh memang ada keperluan, tapi ngantri di kamarnya orang. Saya mau tanya, kalau orang marah dengan dia itu karena mikro salib Yesus atau karena dia kurang ajar sebetulnya? Hal-hal begitu loh sebetulnya. Ada etika-etika yang menurut saya
kita mesti akan makin dewasa lah. Ya toh. Caramu bicara dengan orang, caramu menghormati orang, itu sebetulnya akan nampak loh, apakah Anda itu dewasa atau tidak. Nah, saya belajar bergaul dengan orang-orang ini, saya belajar, aduh ini bagus sekali. Yang mereka tunjukkan, etika yang ada, itu bagus. Tamu-tamu kami ya, kalau mereka mau berbuat sesuatu di gereja, apakah dia mau altar call, dia mau apa, Anda ngerti, orang semakin matang itu selalu datang ke saya dulu. Saya bukan orang yang suka diangkat-angkat orang lah. Tapi mereka ngerti, ini otoritasnya di mana. Jadi dia akan berkata gini, saya kok tergerak mungkin nanti altar call. Kamu keberatan nggak? Orang Pak gitu aja kok ngomong sih, itu kan haknya, urapan Tuhan turun. Ya tapi ngomong kalau Tuhan kerja, saya bisa apa? Bapak kan bisa menghalangi. Ya kan saya menghalangi berurusan dengan Tuhan sendiri. Tapi minimal orang ini berkata dari cara. Ini pernah kejadian, saudara. Saya ngomong apa adanya. Ada tamu hamba Tuhan, orang luar. Nah, orangnya baik sebetulnya. Dipakai Tuhan, radikal. Saya waktu itu lagi flu berat sekali dan Pak Stefanus, puji Tuhan tidak ada Pak waktu itu. Kalau ada Bapak yang jadi korban. Pak Ardian yang terjemahin dia. Terjemahin. Dan Anda tahu orang terjemahkan itu berat sekali. Kita sangat berterima kasih pada Pak Stefanus yang luar biasa jadi berkat buat kita. Nah saya minta Pak Ardian, tolong kamu terjemahin deh. Saya di situ. Lah waktu nerjemahkan kan kadang-kadang itu keliru-keliru. Kadang-kadang orang kalau gugup ya grogi. Anda kan kalau Anda pernah cobalah. Itu bukan kerjaan yang gampang. Makanya komentatornya tuh banyak, pelakunya sedikit, saudara.